Assalamualaikum Kang Kun. Saya panggilnya Dokter Kun aja ya. Dokter Kun, apa yang mau disampaikan di peringatan kalau menurut umum hari lahirnya Pancasila 1 Juni itu? Apa yang mau disampaikan ke publik, Kang Kun? Pertama, Pancasila 1 Juni itu harga mati secara de facto memang istilah Pancasila itu sudah tertuliskan pertama kali tanggal 1 Juni 1945. Tepatnya di gedung yang sekarang ini Pancasila di Jambon sana, bukan di sini. Namun istilah itu sudah pertama kali digunakan. Embrio sudah ada Pancasila. Itu satu. Kedua, ketika menyimak semua yang hadir di acara peringatan 1 Juni 1945 atau ke-77 hari lahir Pancasila ini, ternyata semua sudah menyadari bahwa memang bangsa ini sedang sakit. Bangsa ini jauh dengan apa yang sudah divisikan oleh beliau. Founding Fathers, salah satu Founding Fathers yang proklamator kita, Bung Karno. Jadi salah satunya harus shifting paradigm atau revolusi mental. Hanya masalahnya untuk menunjukkan revolusi mental seperti apa. Hal ini saya rasakan sangat nurani banget ya, saya lihat tadi. Ada Bung James tadi, salah satu paling senior di aliansi militan Jokowi. Ternyata sadar bahwa bangsa ini di periode kedua dari Pak Jokowi ini sudah jauh dari apa yang divisikan dari revolusi mental itu sendiri. Cuma sayang beliau tadi, the practical consciousness, kesadaran untuk mewujudkan bagaimana hal yang sifatnya ontologis, filosofis itu kayak apa. Ternyata memang revolusi mental, shifting paradigma bangsa harus selama ini karena tidak ada metodologi. Kita kerusakan pemikiran pemahaman ketauhidan itu bagi Muslim, kerusakan bagi pemahaman ketuhanan bagi seorang dari umat-umat yang lain. Padahal sebetulnya Pancasila itu upaya mawaitu kita agar imateri dalam mengambil keputusan kita. Imateri itu apa? Islam mengatakan ikhlas. Nasrani, Nasoro mengatakan bahwa itu tidak berdagingan. Gitu. Dan hidup muda dan sebagainya itu mengatakan bahwa kepercayaan itu nurani yang benar. Itu kesimpulannya di 1 Juni 1945 yang sekarang diperingati ke-77 ini. Oke, Kang Kun, beberapa tahun terakhir eksponen bangsa ya, terutama kita bilang anak bangsa, banyak yang menggaungkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 naskah atau yang asli. Apa komentar Kang Kun di peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2022 dengan keinginan sebagian anak bangsa yang menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli? Jadi begini, Undang-Undang 45 yang asli itu sebetulnya sudah beres, cuma masih belum kontra. Tapi apa? Karena sudah ditutup oleh dekret presiden 5 Juli 1959, sudah selesai di situ. Hanya kembali kepada reformasi. Saya juga salah satu yang menjadi pembina reformasi. Di tangan saya lah surat SK 3 Menteri 0457 NKKBKK saya cabut di tanggal 3 Mei 3 Maret 1996 di Pusat Pulau Warman sebagai kapasitas saya Ketua Presidium Senat Perguruan Tinggi se-Indonesia. Ketika dicabut itu ternyata memang ordernya Pak Harto itu dilihat bias. Kita dulu menduga bahwa UUD 45 ini yang menjadi salah satu penyebab utamanya yaitu apa? Periode presiden bablas. Jadi kita sepakati bahwa lain kali presiden itu janganlah sampai kebablasan periode. Seandainya ada amandemen UUD 45, UUD 45 yang direformasi itu hanya di diktum itu, yaitu batasi masa presiden jangan dilepas begitu 2 periode saja. Tapi ternyata amandemen itu bablas, tidak hanya pasal itu. Apa tanggung jawab moral khususnya para aktivis yang pada tahun 98 ya, di berbagai kampus itu yang sekarang setelah menikmati kekuasaan dengan kebablasan di amandemennya Undang-Undang Dasar 45 sampai 4 kali itu, Kang Kun? Saudara Yanto, sahabat saya Barto di sini, saya akan tegaskan bahwa sebagai eksponen bidang reformasi, saya merasa salah. Kami merasa bersalah di sini. Yang hadir di Pulau Warman 1996 di sidang Presidium Senat Mahasiswa Indonesia. Oleh karena itu caranya adalah kita semua harus mengembalikan lagi UUD 45 itu yang substansial. Karena tanpa itu, terutama di pasal 33, siapa yang suruh mengamandemen pasal 33? Siapa? Bagaimana cara publik bisa menerima ketika Undang-Undang Dasar 45 itu harus dikembalikan?
oligarki dan yang disebut oligarki, paham ya? Yang APBN Republik Indonesia itu 3.300 triliun. Beliau-beliau itu yang disebut oligarki itu adalah mempunyai di atas 100 sampai 300 triliun pendapatan. Jadi artinya itu yang menguasai hanya segelintir orang yang mempunyai dana. Nah, beliau-beliau itulah yang akhirnya selera beliau lah yang membuat, konon kabarnya membuat suasana seperti ini. Artinya mereka para oligarki tidak mau kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Saya tidak mengatakan itu, namun dari indikator-indikator yang terjadi di lapangan kita jadi free fight liberalism, dan itu adalah mainstream zaman dunia global seperti itu. Menurut Kang Gun, Pak Jokowi dengan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin sudah tahu keinginan rakyat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Saya rasa yes, secara implicitly ya. Hanya cara untuk mewujudkannya itu seperti apa? Saya asli kelahiran Bogor, ada Sungai Ciliwung namanya. Sungai Ciliwung itu ketika hujan besar pasti ada caah atau banjir besar ke arah Jakarta Utara itu. Nah, melawan dengan membalikan UUD 45 seperti Ciliwung sedang banjir, kita berusaha melawan arah menuju ke hulunya Ciliwung. Bisa bayangkan itu? Ada kendala nggak kira-kira di teman-teman Kang Gun yang sekarang ada di parlemen atau di kabinet ketika Kang Gun menyuarakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Saya belum tahu mereka secara face to face. Banyak eksponen 98 yang di sana. Saya ingin ketemu dengan beliau-beliau itu. Ada dari Pena, ada dari eksponen 98, ada dari segala macam yang memang kawan diskusi dan demo saya pada waktu 96-98 itu. Nah, apakah mereka sadar ini? Walau alam bisawab, harus ada pertemuan nasional di sini yang mengumpulkan lagi beliau-beliau itu. Kepada yang memang tidak tahu, kita tahu, bikin sadar beliau-beliau itu bahwa perjuangan kita tahun 98 itu buat untuk perut sendiri, kita untuk republik ini, untuk bangsa ini, untuk peradaban Nusantara ini. Oke, Kang Gun, sepengetahuan saya Kang Gun dan teman-teman lumayan agak dekat ke Istana Bogor ya. Siap. Termasuk ngobrol mungkin. Bagaimana cara untuk mengakomodir usulan rakyat ketika banyak yang menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Ya. Bagaimana caranya Kang Gun agar bisa langsung didengar oleh Pak Jokowi? Baik, di sini kebetulan saya diangkat sebagai pembina sekretariat bersama Jokowi Nusantara yang diketuai oleh Jeng Sami. Kebetulan saya bersahabat dengan beliau dan beliau paham juga apa yang divisikan secara merah putih. Jadi satu-satunya jalan adalah tidak ada jalan lain kecuali harus menyampaikan visi misi merah putih ini langsung kepada Pak Jokowi langsung. Artinya muatan untuk dikembalikannya Undang-Undang Dasar 45 itu akan disampaikan di situ? Ya pasti, karena memang satu paket. Tidak mungkin merah putih akan menjadi jaya 2045 bahkan 2079 yang divisikan oleh. Seberat apa kendalanya Kang Gun? Kita seperti tadi, seberat Ciliwung arah ke utara sedang caah atau sedang banjir, kita berenang ke arah selatan. Closing statement Kang Gun tentang polemik tentang hari lahir Pancasila. Pancasila adalah harga mati. Pancasila itu adalah, Bung Karno mengatakan, the national unity can only be preserved upon a basis which is larger than the nation itself, yaitu ketuhanan. Tidak ada sesuatu yang lebih yang merangkul semua kecuali ketuhanan. Ketuhanan itu apa? Sikap mental kita yang imateri, tidak kedagingan, tidak aing-aing, tidak egosentrisme, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, jangka imah itu jangan ada jangka imah, jangka bangsa itu. Nah ini tidak dipahami. Disangkanya Pancasila berakhir di jargon-jargon biasa. Sekarang siapa yang mengedepankan proyek untuk jangka imahnya atau jangka untuk dirinya, itu Pancasilais. Siapa yang korupsi, itu Pancasilais. Itu siapa yang merasa paling benar sendiri, agama saya paling suci sendiri, itu tidak Pancasilais. Jadi yang terukur seperti itu. Oke, ini yang terakhir Kang Gun ya, di luar konteks 1 Juni ya, katanya Kang Gun digadang-gadang menurut rumor nih ya, ngegantiin Sri Mulyani karena satu guru dengan Pak Doro Jatun. Kang Gun, metode apa atau cara trik apa untuk bisa menyelesaikan utang 7.000 triliun lebih? Sebetulnya itu adalah obrolan yang harus duduk di meja terbatas tersendiri. Ya. Tetapi yang jelas, ekonomi sekarang ini sakit. Salahnya, sakitnya itu ibarat demam ya. Dianggapnya demam biasa yang pakai aspirin, pakai
paracetamol sembuh. Padahal sakitnya ini adalah sakit yang berupa sistemik. Berarti cara mengatasinya, walaupun beliau senior saya, tetapi ya tidak seperti hanya meningkatkan pajak, tidak sengaja, tidak semata hanya meningkatkan ekspor, tidak semata meningkatkan posisi tawar atau posisi currency kita terhadap mata bank lain. Kalau Kang Kun jadi Menteri Keuangan, karena satu muridnya dengan Pak Doro Jatun, cara apa untuk menyelesaikan utang 7.000 triliun lebih? Yang jelas saya kasih prinsip bahwa negara ini sedang demam. Demamnya itu bukan demam yang selalu dikasih obat-obat seperti para senior saya. Izin kepada para senior saya ekonom UI. Tetapi ada satu, kita harus ada sistemik. Sistemik apa ya? Salah satunya adalah pasal 33 UUD 45. Oke. Terima kasih Kang Kun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.